Pendengar radio Jamaah Rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-16 Ramadan yang akan memasuki malam 17 Ramadan, yang biasanya kita mengadakan yang namanya Nuzulul Quran. Karena di masa wabah COVID-19 ini, maka peringatan ini dilakukan dengan secara sederhana, bukan hanya ritual saja, bagaimana kita bisa mengisinya dengan bertadarus Al-Quran. Karena arti Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran. Secara istilah, Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada Lailatul Qadar. Lalu apakah yang perlu kita lakukan di dalam kita hidup dunia ini setelah Al-Quran ini diturunkan? Inilah beberapa kewajiban terhadap Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang penting bukanlah tanggal berapa nuzul Quran, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang paling penting adalah bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran di bulan yang disebut dengan Syahrul Quran ini. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Pendengar jamaah kaum muslimin rahimakumullah, dari ayat di atas setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 4 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Yang kedua, membaca Al-Quran atau tilawah. Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat biasa menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, dan banyak yang khatam lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintahnya, sebagaimana di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Maka marilah di bulan Ramadan ini kita berbanyak untuk membaca Al-Quran. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Yang ketiga, mentadaburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Pendengar yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada. Yang keempat, menghafalkan Al-Quran.
Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surat Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafal Al-Quran sesuai kemampuan. Yang ideal adalah menghafal Al-Quran seluruhnya, lengkap 30 juz. Akan tapi kita semuanya menyadari setiap manusia memiliki kemampuan dan tingkatan yang berbeda-beda. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qur'annya. Semakin banyak ia hafal Al-Qur'an, semakin tinggi kedudukannya di surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud menyebutkan, akan dikatakan kepada sahibul Qur'an di akhirat, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membaca dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Yang kelima, mengamalkan Al-Quran. Yang kelima adalah mengamalkan Al-Quran. Apa yang diperintahkan Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yang keenam, mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Kita juga berkewajiban memperjuangkan dan membela Al-Quran, memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Quran tegak dalam kehidupan dan membela jika Al-Quran dihina atau dinistakan. Pada hakikatnya Allah tidak membutuhkan pembelaan kita, namun dengan membela Al-Quran Allah akan membela dan menolong kita. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Muhammad ayat 7 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Yang terakhir kedelapan adalah menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Pendengar rahimakumullah di mana saja berada. Demikianlah pembahasan kita tentang Nuzulul Quran, sehingga harapan kita semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan Nuzulul Quran pada Ramadan ini. Dengan penuh harapan semoga
puasa kita di tahun ini akan mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan balasan setimpal. Dan semoga wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah dari bumi ini dan kita bisa beribadah dengan khusyuk dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, baru saja kita simak Mutiara Ramadan untuk edisi pagi hari ini bersama Sudiro SAG dengan topik Nuzulul Quran. Dan untuk Mutiara Ramadan selanjutnya bisa Anda simak setiap hari selama bulan Ramadan mulai pukul 3.30 waktu Indonesia Barat.